Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Allah segala nikmat iman dan nikmat Islamnya. Dan tentunya kita ucapkan Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, apa kabar teman-teman? Di hari Jumat yang berkah ini, insyaallah tanggal 8 Mei ya. Hari ini alhamdulillah saya ingat anak saya umurnya pas 1 tahun. Ya, 1 tahun Masehi ya. Jadi alhamdulillah, dan semoga teman-teman semuanya bisa hidupnya berkah Allah. Hari ini spesial, kita akan ngomong terkait inflasi khusus uang dan suku bunga ya. Ini semuanya adalah bagian daripada tema terkait ekonomi moneter ya. Ini saya gambarkan di sini ada gambar uang dan waktu ditimbang gitu ya. Jadi kalau dalam teori, kalau kita lihat dalam praktek ekonomi konvensional, kalau kita lihat dari gambar yang saya taruh di sini ini, uang itu beriring dengan beriringnya waktu uang ya dalam konvensional itu nilainya pasti akan turun ya, nilainya pasti akan turun ya. Sedangkan riba, kalau kita lihat ya, kembali ke teori riba, ada namanya teori time value of money, betul ya. Jadi uang itu semakin lama dipinjam itu akan makin meningkat nilainya. Jadi kan dia kontra sendiri. Jadi itu yang menyebabkan secara makro itu yang menyebabkan nilai uang semakin turun. Karena dengan konsep time value of money, jadi uang itu dipinjamkan terus itu akan meningkat nilainya, itu justru akan menurunkan nilai uang itu sendiri. Karena kenapa? Karena jumlah barang atau usaha dari pinjaman itu belum tentu berkembang kan, tapi dari pinjaman itu, dari riba tersebut sudah ada nilai uang yang tiba-tiba meningkat ya. Nilai uang yang bukan meningkat ya, nilai uang yang bertambah, tapi pada hakikatnya nilainya akan semakin berkurang ya. Ini adalah gambar ini cukup mewakili tema kita pada hari ini ya, bagaimana bunga dan inflasi itu sangat memiliki hubungan yang sangat erat ya. Dan kita bisa merasakannya dalam kehidupan sehari-hari ya, harga semakin meningkat gitu kan ya. Orang yang dulu pendapatannya 3 juta itu nggak cukup lagi sekarang. Kalau dulu cukup banget ya, zaman orang tua kita uang 100.000 udah cukup di tahun 90-an. Sekarang uang 100.000 sehari bisa habis gitu ya. Ya, itulah adalah salah satu dari dampak riba yang luar biasa. Next slide. Menu kita hari ini ada berapa nih? 1, 2, 3. Ada 6 ya. Ada definisi, disinflasi, metode inflasi. Jadi kita akan menghitung definisi inflasi ditentukan. Terus ada hubungan pertumbuhan uang dan inflasi, dampaknya dan faktor-faktor yang melakukan inflasi di Indonesia. Ya. Itu juga ada dampak dan kebijakan ya. Dampak dan kebijakan. Saya lupa nama sini. Ya, definisi itu banyak sekali definisinya, ada dari luar negeri, dalam negeri. Tapi intinya sama. Kalau Bank Indonesia, harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus. Jadi meningkat umum, jadi untuk semua harga naik ya, dan terus menerus. Jadi nggak cuma selama 1 bulan 2 bulan, tapi terus naik ya, nggak turun-turun ya. Itu namanya inflasi. Jadi kalau harganya naik saat lebaran aja, setelah lebaran itu turun, itu berarti bukan inflasi namanya ya. Ya, atau mungkin disebut dalam bahasa nanti dalam jenis inflasi disebut sebagai inflasi ringan seperti itu. Menurut RBPS, yaitu sebuah nilai ketika harga yang berlaku dalam seluruh bidang ekonomi. Jadi ada nilai yang meningkat ya. Kalau KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu lebih spesifik. Dia adalah turunnya nilai uang ya, uang kertas dalam hal ini. Sebab terdapat banyaknya dan juga cepatnya uang kertas yang beredar. Jadi ada banyak uang yang beredar dan velocity, bahasanya tuh kalau uang terlalu cepat itu namanya velocity ya. Itu sehingga menimbulkan naiknya barang-barang. Itu biasa terjadi di perkotaan ya. Di perkotaan itu bedanya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau teman-teman di kota, kenapa sih harga barang di kota lebih mahal daripada desa gitu ya? Harga barang di kota lebih mahal daripada desa karena di sana uang beredar lebih banyak daripada desa. Satu. Yang kedua adalah tingkat perputaran uang lebih cepat di sana ketimbang di desa. Di desa banyak orang masih menyimpan uang di bawah kasur gitu kan. Sedangkan kalau di kota orang sudah transaksi digital, tiap hari transaksi lebih banyak gitu kan. Jadi perputaran uangnya lebih cepat. Ya. Soalnya kalau menurut Kamus Bahasa Inggris American Heritage itu sama ya, meningkatkan harga terus menerus pada tingkatan tertinggi sehingga konsumen akan mengalami penurunan dalam daya beli uang ya. Jadi harga naik, konsumsi menurun. Menurut Sardono Sukirno, ini menurut saya nih Sardono Sukirno legend banget ya di Indonesia, legend. Kenapa? Karena sejak saya kuliah S1 bukunya udah banyak dipakai mahasiswa tuh. Enggak tahu teman-teman sekarang masih pakai bukunya Sardono Sukirno enggak sih? Kalau saya dulu masih ada bukunya, sekarang masih ada saya tuh di ini. Terus sejak saya masih mahasiswa tuh pakai buku di beliau terus. Nah, menurut Pak Sardono Sukirno ini adalah
inflasi adalah proses ketika terjadinya suatu kenaikan harga yang berlaku terhadap kegiatan perekonomian. Jadi sama makro ya. Jadi kalau menurut dari peneliti di ahli luar negeri sama kayak harga umum dan sama ya. Dengan nilai mata uang. Tapi kalau lihat video yang pernah saya kasih dulu, Mike Maloney namanya, salah satu akademisi atau researcher peneliti dari Amerika. Beliau menyebutkan kalau inflasi itu adalah expansion of money supply atau banyaknya jumlah uang beredar ya. Jadi dia lebih mendefinisikan dari sebab bukan dari akibat. Kalau kita lihat definisi yang disampaikan dari buku-buku ekonomi, dari semua yang kita pelajari dari buku-buku umum yang kita dapatkan di perpustakaan atau didapatkan dari toko buku, rata-rata mereka menggambarkan akibat ya. Inflasi itu didefinisikan sebagai akibat, yaitu harga naik nilai uang turun seperti itu ya. Sedangkan kalau menurut Mike Maloney ini, jadi inflasi didefinisikan berdasarkan sebab, gitu kan. Jadi sebabnya apa? Banyaknya uang yang beredar seperti itu ya. Ada logika inflasi ya di sini ya. Ada ini kembali ini adalah teori konvensional ya. Nanti kita ada syariahnya, ada Islamnya ya. Kita ngomongin yang umum dulu. Jadi jenis inflasi dibagi 3 dari asal timbulnya, cakupan, pengaruh dengan harga, dan parah tidaknya inflasi. Kalau asal timbulnya dibagi 2, dalam negeri dan luar negeri. Kalau dalam negeri biasanya terjadi adanya defisit anggaran. Nah, ini kalau kita lihat di negara kita itu anggarannya selalu defisit. Makanya kalau kita masih menerapkan sistem anggaran defisit itu pasti akan jadi inflasi. Pasti akan terjadi inflasi, ya. Karena kalau negara kita masih menerapkan sistem anggaran defisit. Gampangnya gini aja lah gambarannya ya. Kalau teman-teman punya gaji atau orang tua kalian lah punya gaji 5 juta sebulan, tapi pengeluaran selama bulan itu adalah 7 juta. Pendapatan 5 juta, pengeluaran 7 juta, artinya lebih besar pasak daripada tiang. Otomatis kan defisit ya. Otomatis 2 juta yang akan ngambil dari hutang. Dan itu pasti akan inflasi terus. Ya. Makanya ini emang harus basisnya adalah moral ya. Basisnya adalah moral ya. Jadi kalau teman-teman punya basic agama yang bagus, dia akan qanaah gitu ya, cukup dengan uang yang ada. Jadi rezeki Allah kasih segitu, harusnya itu cukup segitu. Ya, tidak terlalu banyak keinginan yang tidak perlu seperti itu. Yang kedua bisa terjadi bencana atau perang segala macam ya dalam negeri. Kalau dari luar negeri, kebanyakan kalau di Indonesia itu kebanyakan krisis yang terjadi di Indonesia itu terjadi karena di luar negeri ya. Misalnya kenaikan harga minyak, atau yang lebih parah adalah praktek spekulan. Spekulan itu orang yang menanamkan modal Indonesia tapi cuma dalam jangka pendek dan dia bisa mengambil uangnya kapanpun dia mau. Nah, jadi gini, misalnya uang beredar di Indonesia itu adalah 100 juta. Tiba-tiba ada investor masukin uang jadi 200 juta tiba-tiba. Nah, otomatis harga tiba-tiba naik gitu ya. Harga tiba-tiba naik itu spekulan tuh. Jadi pemodal itu luar biasa. Kalau kalau dia nggak punya basic agama yang bagus, jadi penjahat benar gitu. Karena dia bisa merusak ekonomi negara. Kalau kita kenal sekarang ya banyak perusahaan multinasional. Saya nggak sebutin namanya, banyak lah. Kalian tahu perusahaan yang terkenal kayak Nike, Adidas segala macam. Itu perusahaan multinasional, produknya sudah ada di seluruh negara di dunia, gitu kan. Nah, pendapatan mereka atau omzet real mereka selama setahun itu bahkan bisa melebihi APBN seluruh negara. Apalagi negara-negara di Afrika, mereka bisa melebihi itu. Nah, kalau mereka bisa menyuntikkan dana di negara X gitu kan, negara X itu bisa mengalami hiperinflasi karena jumlah uang beredar yang terlalu banyak. Jadi gitu ya. Jadi spekulan di pasar modal itu bahaya sekali kalau kita tidak kalau negara tidak punya kebijakan untuk itu. Makanya di Malaysia ketika krisis itu spekulan itu dimatikan ya agar tidak terlalu berpengaruh terhadap ini. Nah, terhadap ini kalau kita lihat di pertemuan kemarin kita lihat spekulan itu dimatikan sama Mahathir Mohamad ya. Agar tidak mengaruhi kondisi moneter di Malaysia saat itu. Nah, kalau menurut cakupan pengaruh kenaikan harga ada inflasi tertutup ya. Kenaikan harga hanya pada barang tertentu. Misalnya harga cabai, harga daging saat lebaran gitu kan hanya barang tertentu saja. Atau harga telur ya, sembako gitu kan. Kalau inflasi terbuka ini yang bahaya, semua harga naik. Nah, ini yang bahaya ya. Biasanya dimulai dari kenaikan harga barang pokok ya, seperti bensin, BBM. BBM itu saat harga BBM naik, semuanya akan naik ya. Nah,
itu makanya itu perlu disubsidi sama pemerintah. Pemerintah harus jeli melihat komoditas apa yang akan berpengaruh terhadap komoditas lain. Jadi kalau harga barang komoditas ini naik, dia akan mengaruhi kenaikan harga di lain. Makanya itu barang-barang ini harus disubsidi sama pemerintah seperti itu. Ada inflasi yang tidak terkendali. Jadi terkendali ini inflasi yang sangat hebat karena kenaikan harga terus naik ya. Itu zamannya tahun 98 itu naik luar biasa ya. Harga naik, banyak orang demo gitu ya tahun 98. Mungkin teman-teman belum lahir semua, ada yang belum lahir di sini. Itu luar biasa ya. Rupiah dari 2.600 menjadi 17.000. Dan pemerintah mencetak uang hampir 600 triliun ya, dan ternyata uangnya lebih parah lagi dibawa kabur sama orang luar negeri. Jadi wah, itu luar biasa. Jadi uangnya dicetak banyak, nilai uang rupiah diturun, tiba-tiba uangnya dibawa kabur lagi luar negeri gitu kan, parah banget ini. Nah, ini parah datanya inflasi. Ngomongin parah-parah. Jadi inflasi itu ada yang ringan, sedang, berat, terkendali ya. Jadi kalau ringan itu hanya 10%, jadi hanya 10% komoditas yang mengalami kenaikan harga selama setahun. Kalau sedang berarti 10% sampai 30% komoditas. Kalau kalian lihat komoditas itu bisa dilihat di BPS ya, Badan Pusat Statistik. Itu ada komoditas kayak perdagangan besar, terus ada kayak industri, pertanian, perkebunan, itu komoditas-komoditasnya ya. Nanti pertanian dibagi lagi, ada pertanian padi, jagung, segala macam, perkebunan ada sawit segala macam ya, karet itu juga masuk dalam perkebunan ya. Itu detail sekali di Badan Pusat Statistik. Nah, itu tiap itu punya porsi masing-masing ya. Nah, kalau dari 30% produk ini naik, berarti itu adalah inflasi sedang. Kalau seandainya sampai 30 sampai 50%, berarti itu berat udah ya. Kalau udah lebih dari 30%, berarti itu udah masuk ke inflasi kategori berat. Karena itu akan mempengaruhi lebih banyak masyarakat Indonesia ya. Kalau 10% kan banyak pengaruh pada yang salah sawit ya, nggak semua orang pakai sawit ya, nggak semua orang usaha di bidang sawit juga gitu kan. Tapi kalau udah 40% itu mungkin udah masuk industri motor gitu kan, para bengkel gitu kan, atau masuk ke kalau pakaian, itu udah masuk ke sekolah-sekolah, buku segala macam, itu udah lebih banyak orang yang terlibat gitu ya, yang terkena dampaknya seperti itu ya. Saya kira bisa dipahami ya. Jadi kalau pertanyaan silakan ditanyakan aja ya. Selanjutnya, nah inflasi menurut Islam. Nah kalau inflasi menurut Islam itu ada dua ya. Pertama adalah natural inflation atau inflasi alami yang terjadi tanpa intervensi manusia. Emang nih Allah yang menentukan, Allah yang mengharapkan ini terjadi. Jadi pernah di zaman Khalifah Umar Khattab itu, kafir dagang menjual barang-barang di luar negeri. Terus hasil dari keuntungan itu mereka beli lagi. Ini dilakukan oleh orang Arab. Jadi mereka beli lagi barang-barang luar negeri lebih murah, ya, lebih murah, lebih dijual dalam negeri dengan harga yang lebih mahal gitu kan. Jadi sehingga mereka mendapatkan keuntungan. Jadi ini memang nih tipe perdagangan orang Arab waktu itu. Ini juga dilakukan oleh Rasulullah waktu itu. Ketika dia bawa barang ke Syam, dari Mekah ke Syam, mereka menjual barang, mendapatkan keuntungan dari barang itu. Nah, uang dari keuntungan itu mereka belikan lagi barang, ya. Jadi mereka bawa ke Mekah itu, pulang ke Mekah nggak cuma bawa uang aja, tapi selain bawa uang, mereka juga bawa barang lagi. Barang apa? Barang yang mereka beli di Syam, ya. Jadi barang impor lah gitu ya bahasanya. Misalnya mereka beli dengan harga yang lebih murah, lalu dibawa pulang ke Mekah dan Madinah, terus dijual dengan harga lebih mahal. Jadi mereka jualan di Syam dapat untung, balik ke Mekah atau Madinah jualan lagi dapat untung lagi. Otomatis apa yang terjadi? Pendapatan masyarakat meningkat ya. Karena ada aktivitas perdagangan. Karena pendapatan masyarakat meningkat, otomatis jumlah uang yang beredar itu akan semakin meningkat. Artinya kurva AD-nya bergeser ke kanan ya, aggregate demand-nya naik. Jadi kalau orang semakin banyak uang waktu itu, permintaannya juga semakin tinggi sebetulnya. Hasilnya yang terjadi adalah harga meningkat. Waktu itu kebijakan dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah mengurangi konsumsi. Nah ini nggak benar nih kata. Jadi orang karena banyak uang, merasa punya banyak uang gitu kan, belanjain terus uang. Nah ini menyebabkan harga meningkat. Kebijakan Umar unik ya. Jadi orang dilarang untuk membeli barang selama 2 hari. Jadi dikasih tenggat 2 hari aja. Cuma sebentar ya. Puasa lah gitu, puasa 2 hari. Puasa belanja selama 2 hari, bahasa gampang gitu ya. Disuruh puasa belanja selama 2 hari untuk mengurangi konsumsi sehingga harga bisa kembali normal. Tujuannya untuk harga normal. Karena nggak semuanya pedagang ya di kota itu ya. Kalau pedagang mungkin dia uangnya banyak, tapi nggak semuanya pedagang. Otomatis yang tidak pedagang, yang tidak dapat uang tambahan, dia akan terimbas karena harga yang naik seperti itu.
Contoh kasus 2 adalah pernah lihat paceklik ya. Paceklik itu yang menyebabkan apa itu? Tingkat produksi menurun. Artinya kurva AS atau aggregate supply itu bergeser ke kiri, yang menyebabkan harga-harga naik karena tingkat produksinya turun. Jadi gini, kalau harga barangnya sedikit otomatis akan mahal ya. Jadi kalau durian lagi nggak musim, harganya pasti akan mahal ya, seperti itu. Gampangnya, atau kurma waktu itu nggak musim, harganya akan mahal. Atau kurma waktu itu banyak yang gagal panen, dia yang perlu kurmanya sedikit, otomatis harga kurma akan meningkat, seperti itu. Nah, case-nya waktu itu adalah gandum ya, gandum. Akhirnya apa yang dilakukan Uma akhirnya mengimpor gandum dari Mesir sehingga harganya kembali normal gitu kan. Ya. Yang ketiga mungkin akibat bencana dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam grafiknya seperti ini, tadi kan dia agregat demand-nya itu naik ke atas. Yang contoh pertama itu agregat demand-nya ini ya. Dari sini dia naik ke sini, ya tanda panahnya ya. Otomatis itu menyebabkan harga-harga naik. Yang awalnya harganya ada di titik ini, naik ke titik ini karena permintaannya meningkat, karena orang semakin sejahtera, permintaan semakin meningkat ya. Apalagi kalau kuantitas barangnya tidak sama, itu juga akan berpengaruh ya. Yang kedua ini akibat minimnya produksi pas akibat bencana, boikot, perang dan lain-lain seperti di Palestina sekarang itu banyak perang ya. Otomatis ketika perang itu pasti harga akan naik. Kenapa? Karena kuantitas barang yang dijual sangat sedikit ya. Kuantitas barang yang dijual sangat sedikit. Jadi kalau saat kuantitas barang yang dijual sangat sedikit ya, dari Q2 menjadi Q1, otomatis harga akan meningkat ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang kedua, inflasi itu selain disebabkan oleh alami yang tadi terjadi, yang kedua disebabkan oleh human error inflation atau inflasi karena ulah manusia. Ini manusia yang buat ya, karena kelainan manusia. Pertama adalah disebabkan oleh korupsi dan administrasi yang buruk. Ini nanti disampaikan dalam Al-Makrizi. Dia punya kitab khusus tentang ini. Saya lupa, nggak terlintas di pikiran saya ini nama kitabnya apa. Nah, itu emang praktek korupsi, praktek para sultan dan para khalifah yang jauh dari agama, meninggalkan nilai-nilai Islam, itu akan sangat erat dengan ini. Jadi kalau mereka jauh dari nilai Islam, mereka akan dekat dengan praktik korupsi dan administrasi yang buruk ya. Jadi kalau pejabat dia naik jabatan itu melalui KKN, korupsi, itu akan merusak distribusi keuangan ya. Nah, dia ketika dia naik, dia mengeluarkan banyak uang itu. Banyak uang, yang uang itu sebenarnya bukan sesuatu yang alami secara ekonomi. Ya, bukan dia mengeluarkan uang itu untuk beli barang A, B, C, itu bukan sesuatu yang terjadi secara ekonomi. Bukan kebutuhan dia gitu kan, bukan kebutuhan dasar dia, tapi hanya untuk mendapatkan jabatan gitu kan. Ketika jabatan naik, dia akan berpikir untuk mendapatkan uangnya kembali gitu kan. Ya ibarat dia investasi, dia ingin dapat uangnya kembali. Nah, ini tentu akan melahirkan banyak sekali distribusi uang pada yang bukan haknya ya. Sehingga jual beli jabatannya akan merusak sistem distribusi kekayaan dalam ekonomi secara makro. Itu yang merusak sekali. Ya, harusnya kebijakan pemerintah bisa lebih objektif untuk mendistribusikan kekayaan lebih merata. Ini malah lebih sektoral kepada pihak tertentu saja. Misalnya kepada pengusaha X karena sudah bantu kampanye dia gitu kan, itu merusak sekali. Ya, ekonomi akan rusak. Yang kedua adalah excessive tax atau pajak yang tinggi. Jadi pajak yang tinggi itu akan membebani biaya produksi. Jadi kalau pajak ini diberlakukan, nanti ada di bukunya itu juga, kalau di bukunya itu diceritakan pajak yang tinggi ini diberlakukan pada petani. Sehingga banyak petani itu males gitu, males bertani gitu karena pajaknya tinggi banget, ya. Dan itu akan mempengaruhi kegiatan ekonomi secara umum. Produksinya akan menurun karena karena barang akan naik gitu kan. Jadi gini, kalau dalam prakteknya di Indonesia ada namanya PPN, pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai itu adalah pajak yang diberikan pada setiap barang ya. Di barang-barang itu yang dijual oleh perusahaan-perusahaan yang kita lihat di Fresh, di Jamtos, atau di mana di minimarket, itu ada pajaknya gitu ya. Pajak itulah yang membuat harga naik. Misalnya gini, harga sabun itu katakanlah 2.500. Ternyata pajaknya itu adalah 10%, PPN-nya 10%. Artinya harusnya harga barang itu adalah 2.000, harga sabun itu adalah sabun batangan ya. Harga sabun itu harusnya adalah 2.500, dia naik menjadi 2.750 karena ada PPN sebesar 10%. Jadi kalau 2.500 dikali 10% sama dengan 250 kan. Jadi
dulu harusnya harga biaya produksinya 1.500 ditambah 250 menjadi 2.750. Ketika sampai ke tangan penjual atau ke toko, harga menjadi 3.000 gitu kan. Gampangnya seperti itu. Otomatis kalau kita lihat harganya akan meningkat ya. Yang harusnya dia bisa menjual mungkin dengan harga sekitar 2.700, harganya meningkat menjadi 3.000. Secara teori, kalau harga meningkat otomatis permintaan akan menurun gitu kan. Akan menurun karena harga meningkat permintaan akan menurun, dan begitu sebaliknya. Nah, jadi itu akan mengganggu proses produksi ya. Otomatis akan menurunkan daya beli gitu kan. Yang harusnya masyarakat bisa beli sebanyak 100.000 patches kan, harganya naik turun menjadi 80.000 patches gitu, contoh. Yang ketiga adalah terkait excessive signal atau percetakan uang yang berlebihan. Ini sudah saya sampaikan berkali-kali di pertemuan sebelumnya. Kalau mata uang yang terlalu banyak dicetak akan menyebabkan nilai mata uang yang menurun. Ingat, mata uang itu kalau sekarang kan kita dianggap sebagai komoditas gitu kan. Artinya komoditas sama kayak cabai, bawang gitu kan. Bawang kalau lagi musim, durian lagi musim, harganya akan turun. Sama uang kalau banyak dicetak, nilainya akan turun. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan langsung di chat ya. Nah, kalau kita lihat, perhatikan kalau dalam bentuk kurva berdasarkan buku Aryawan Karim ya. Nanti kita bahas ini nanti kita bahas teori quantity money ini. MV, M ini money supply, V itu velocity, kecepatan uang, P itu price, harga, T itu saya T itu kalau nggak salah tuh tingkat output real ya, GDP-nya ya, kalau nggak salah atau waktu tertentu. Maka korupsi, kalau kita lihat, nah contoh pertama tadi dari human error inflation, yang pertama adalah korupsi ya. Korupsi itu akan mengganggu tingkat harga P, harganya akan naik ya, karena produksi akan harga karena adanya biaya siluman ya. Biaya siluman itu contohnya gini, biasanya kalau kita lihat ini ya, di motor misalkan, motor itu kan pabriknya di Jawa semua ya, hampir semua pabrik motor itu di Jawa, mobil juga itu kan. Nah, ketika dia dibawa ke Sumatera, ke Aceh, Kalimantan, itu kan naik truk misalnya. Nah, di truk itu kan ketika di perjalanan kan banyak sekali biaya silumannya. Katakanlah di luar biaya tol ya, biaya bajing loncatnya banyak sekali, dan itu benar-benar akan menaikkan harga ya. Dan ingat ya, setiap harga biaya siluman dan pajak itu pengusaha itu membebankannya kepada konsumen. Jadi karena pengusaha kan pengen untung ya, jadi harganya itu dibebankan kepada konsumen. Jadi harga yang kita dapatkan sekarang itu adalah harga produksi dari perusahaan, terus ditambah pajak, ditambah biaya siluman, lalu ditambah keuntungan untuk tokonya, seperti itu. Itu yang dibayar sama konsumen. Jadi banyak sekali ya. Tambahannya itu banyak sekali. Harusnya harganya bisa murah, jadi karena banyak tambahan, ada pajak, ada biaya siluman, dan ada keuntungan untuk toko. Keuntungan toko itu wajar lah, margin ya. Tapi kalau untuk biaya siluman dan biaya pajak ini harusnya bisa diminimalisir kalau seandainya pemerintahnya aware, seperti itu. Yang kedua, kalau kita lihat contoh yang kedua, excessive tax ya, atau pajak yang terlalu tinggi gitu ya. Nah, ini akan buat aktivitas ekonomi lesu ya. Karena lesu, tenaga kerja berkurang dan munculnya lahan tidur. Otomatis kuantitas barang akan menurun. Kalau ekonomi lesu, Q2 menjadi Q1 dan harga akan meningkat. Seperti itu ya, harga akan meningkat. Nah, sedangkan excessive signal atau percetakan uang yang berlebihan ini biasanya banyak dimotivasi atau banyak terjadi karena adanya sistem anggaran defisit ini ya. Sistem anggaran defisit ya. Sistem anggaran defisit, dan sebenarnya Al-Makrizi Ibnu Khaldun itu sudah menyampaikan ya, sistem anggaran defisit itu terjadi karena pola hidup para pemerintahnya, para pejabatnya yang suka bermewah-mewahan. Di zaman Rasulullah dan Khalifah Rasyidin tidak pernah ada sistem anggaran defisit. Karena kenapa? Karena mereka hidup dengan sangat sederhana. Bahkan Umar bin Khattab itu di pinggir jalan seperti itu ya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq mengembalikan semua gajinya selama dia khalifah. Seperti itu ya. Dan mereka tidak pernah ada sistem anggaran defisit ya. Karena pejabatnya hidupnya sangat sederhana dan takut kepada Allah SWT. Ya, selanjutnya, nah nih, menurut Islam ya. Jadi ada dua pendapat Al-Makrizi, Ibnu Khaldun, nanti ada juga sedikit pendapat dari Ibnu Taimiyah.
Jadi kalau menurut Al-Makrizi, latar belakang Al-Quran adalah karena ada penyimpangan pada nilai Islam, ya. Jadi latar belakang pertama kali sama kayak tadi ya. Human error itu berasal dari penyimpangan pada nilai-nilai Islam, ya. Karena mereka suka jauh dari Quran dan hadis, ya. Lebih sering baca YouTube, lihat YouTube ketika baca Quran gitu kan. Lebih sering baca komik ketimbang baca buku hadis gitu kan. Lebih paham riwayat hidupnya artis Korea daripada riwayat hidupnya Nabi Muhammad dan para keluarganya gitu kan. Dan lebih hafal gitu kan lagu-lagu Korea ketimbang hafal Al-Quran gitu kan. Nah, itu indikatornya ya, indikator di zaman sekarang ya, indikator di zaman sekarang kita bisa introspeksi diri sendiri seperti itu ya. Kalau kita masih seperti itu, kapan Islam akan maju? Kalau kita masih seperti itu, kapan kita bisa memajukan Islam? Kapan ekonomi negara ini bisa berubah seperti ya? Kalau kita nggak mau berubah dari diri kita sendiri, karena perubahan itu bukan dari sesuatu yang besar, perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri ya. Ya, seperti yang terjadi masa perintah Bani Umayyah dan Mamluk Burji. Jadi Al-Makrizi itu di 3 zaman ya, Bani Umayyah akhir ya, dan sampai di Bani Mamluk ya. Dan juga hidup juga di zaman Bani Abbasiyah. Ya. Mamluk ini adalah pecahan kerajaan ya. Dan dia ada juga Mamluk ini, Bani Mamluk, bukan Mamluk ini singkatan dari Malik ya, artinya kerajaan-kerajaan kecil ya. Di Mesir ya. Dan ternyata ketika penyimpangan Islam terjadi, ini mengundang wabah ya. Jadi wabah ini salah satu bencana yang menyebabkan inflasi. Sama kayak sekarang nih, corona. Semakin banyak orang menyimpang dari Islam, Allah akan datangkan wabah sebagai peringatan. Dan itu akan secara ekonomi akan menyebabkan inflasi. Kalau kita ingat ya, di zaman Fir'aun dulu, ketika mereka ingkar kepada Nabi Musa, Allah datangkan banyak sekali penyakit. Pertama, Allah datangkan itu belalang yang menghancurkan tanaman. Allah datangkan katak yang memenuhi istana. Terus sampai Allah datangkan sungai Nil itu berubah menjadi sungai darah gitu kan. Tapi mereka masih kufur kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Di ujian yang terakhir, ada 6 mukjizat itu dari Musa itu, dapat kali peringatan. Yang terakhir itu adalah kekayaan mereka menurun. Jadi emas yang dimiliki Fir'aun itu semakin menurun. Dimulai dengan korun yang dibenamkan oleh Allah ke muka bumi. Habis itu kekayaan emas dari Musa, emas dari Fir'aun itu semakin berkurang ya. Jadi kalau kita lihat ada hubungan korelatif ya, kalau secara historis kita lihat ada hubungan korelatif signifikan antara wabah dengan kekurangan moneter. Karena waktu itu kekuatan moneter Mesir adalah di emas. Negara waktu itu, negara yang paling banyak emas itu adalah negara yang punya kekuatan moneter paling besar gitu kan. Waktu emang benar dibenarkan Allah emasnya semakin berkurang seperti itu. Ya, kita lanjut. Yang kedua, Al-Makrizi itu sangat menentang keras sistem anggaran defisit. Nah, di zaman Rasulullah itu memang pernah terjadi sistem anggaran defisit, yaitu satu kali ya terjadi, yaitu karena saat itu terjadi perang Hunain. Kita ingat di perang Hunain ini kalau nggak salah Rasulullah kalah ya, karena waktu itu bukan kalah, menang di akhir, tapi kalah di awal, menang di akhir. Jadi karena waktu itu jumlah Muslim lebih besar daripada jumlah orang kafir, mereka merasa sombong gitu kan, ada perasaan sombong muncul di hati mereka sehingga Allah dikalahkan dulu, tapi setelah itu Allah beri ketenangan ke hati orang Muslim sehingga mereka menang kembali seperti itu. Namun sebelum perang usai, defisit itu berhasil dilunasi ya melalui sedekah-sedekah daripada para sahabat seperti itu ya. Namun di zaman Wazir Perdana Menteri Ibnu Furat tahun 98, saya kurang tahu, 98 Hijriah nggak salah ini Hijriah kali ya. Nah, terjadi defisit anggaran ya. Defisit anggaran itu dilakukan dengan meminjam dari bengkel-bengkel Yahudi dan Nasrani dalam jangka panjang. Ini ya. Jadi sistem anggaran defisit dengan melalui hutang itu ya. Dengan apalagi hutangnya jangka panjang itu sudah lama dilakukan sejak beratus abad yang lalu ya. Beratus abad yang lalu. Dan itu punya efek negatif sekali bagi masyarakat dan bagi para pejabatnya seperti itu ya. Itu sangat ditentang oleh Al-Makrizi dan Ibnu Khaldun ya. Jadi kalau kita lihat nih, Al-Makrizi itu muridnya Ibnu Khaldun ya, Nah, ini menggambarkan pola hidup yang sangat jauh berbeda antara Rasulullah dan pemerintah di zamannya. Di zaman Al-Makrizi hidup sangat jauh ya pola hidupnya.
karena dia merasa apa yang dilakukan oleh pejabat saat itu lebih suka bermewah-mewahan, ya, sangat jauh daripada Rasulullah yang sederhana dan takut sekali kalau hartanya itu akan menghambat dia untuk masuk surga. Bukankah Allah berfirman dalam surah At-Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, celakalah orang yang bermegah-megahan bahkan sampai kamu masuk ke dalam kubur. Utsman bin Affan ketika dia mendengar ayat ini, dia pingsan ya, karena dia orang kaya ya, dia takut sekali. Nah, yang kedua, beliau juga menentang kelas percetakan fulus. Fulus itu adalah uang tembaga. Jadi kalau di zaman itu 28 fulus sama dengan 1 dirham ya. Jadi ini hitungannya ya, 28 fulus sama dengan 1 dirham. Dan ini bisa berubah hitungannya ya, tergantung pemerintahnya ya. Tergantung mereka mencari untung berapa gitu ya. Nah, ini dimulai sejak zamannya Sultan Kamil Ayyubi ya. Nah, Ibnu Khaldun juga menegaskan, ini gurunya daripada Al-Maghrizi, kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara itu. Nah, ini harus dipahami sama teman-teman ya. Kekayaan negara atau kekayaan teman-teman bukan ditentukan oleh banyaknya uang. Bukan ditentukan oleh banyaknya uang negara itu, tapi ditentukan oleh tingkat produksi ya. Kalau produksinya banyak, otomatis harganya akan seimbang antara uang dengan barang seimbang. Ya, harganya akan lebih stabil. Tapi kalau tidak ada produksi, uang itu cetak, otomatis harganya akan meningkat karena jumlah barang lebih banyak pada jumlah uang. Seperti itu. Nanti kita lihat, nanti ada tabelnya akan kita lihat sama-sama bagaimana menghitungnya. Dan neraca pembayaran yang positif. Neraca pembayaran positif itu maksudnya adalah ekspor lebih tinggi pada impor, gitu kan. Kita lebih banyak menjual ketimbang kita membeli, gitu ya. Jadi untunglah teman-teman yang sudah jualan di kelas ini ya, udah jualan ya, dan jualannya lebih banyak daripada pembeliannya, gitu ya. Itu lebih untung. Artinya neraca keuangannya positif seperti itu. Ibnu Taimiyah juga menyampaikan penguasa seharusnya mencetak fulus mata uang selain emas dan perak sesuai dengan nilai yang adil proporsional atas transaksi masyarakat tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka. Ya. Al-Maghrizi juga menambahkan fulus hanya boleh cetak dalam skala yang kecil, jadi bukan sebagai uang utama. Ya. Uang utamanya tetap dirham. Jadi fulus itu hanya uang pecahan kecil aja lah gitu ya, pecahan kecil aja. Ya. Tapi sebenarnya berlaku juga Gresham Law. Kalau ingat Gresham Law kemarin, kalau ada uang yang buruk masuk, itu akan mengeluarkan uang-uang yang bagus. Jadi uang yang bagus seperti emas dan perak di dirham akan hanya berubah menjadi perhiasan saja. Dan yang beredar di kalangan masyarakat hanya uang yang buruk saja. Seperti itu. Indikator inflasi. Bagaimana cara menghitung inflasi? Ada 3. Pertama, IHK, indeks harga konsumen ya, yaitu perubahan dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Ini kita lihat misalnya harga apa nih? Harga bakso sekarang 15.000 tahun 2000 nih, 2021. Harga bakso tahun 95 tahun 1900 tahun 2001 aja gitu, nggak usah jauh. 2001 harga bakso adalah Rp5.000 ya. Sedangkan tahun 2021 harga bakso adalah Rp15.000 gitu kan. Berarti ada kenaikan sekitar berapa persen tuh? 200% ya teman-teman ya. Itu indeksnya bisa kelihatan di situ ya. Karena harganya meningkat sebanyak 200% ya. Itu dari waktu ke waktu, dari tahun 2001 ke tahun 2021. Lalu juga indeks harga pedagang besar dari satu komunitas ialah harga transaksi antara penjual pedagang besar pertama dan pembeli pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atau suatu komunitas. Ini lebih makro ya hitungannya ya. Dia pembeli terbesar dalam ekonomi itu adalah pemerintah. Jadi pembeli yang paling gede itu adalah pemerintah ya. Sedangkan kalau penjual paling besar itu mungkin perusahaan swasta lebih banyak ya. Jadi belanja pemerintah itu paling banyak tuh di barang apa gitu ya. Itu dihitung dari situ. Yang ketiga, deflator PDB, menggambarkan pengukuran level harga barang akhir final goods ya. Gampangnya gini, rata-rata harga dari seluruh barang tertimbang dengan kuantitas barang-barang tersebut yang betul-betul dibeli ya, yang betul-betul dibeli oleh masyarakat. Nanti kita ada hitungannya. Ini kalau narasi mungkin agak susah dipahami. Nah, ini hitungannya ya. Kalau untuk menghitung tingkat inflasi, contohnya gini. Indeks harga transport dan komunikasi pada September 2020 adalah 127,91. Lalu pada bulan Oktober naik menjadi 164,45 ya. Hitung tingkat inflasinya. Berarti kita masukkan dalam rumus
tingkat harga di tahun sekarang, T sekarang ini ya. Ini bisa bulanan, bisa tahunan ya. Terserah teman-teman nanti hitungnya seperti apa. T ini adalah bulan sekarang, katakan bulan sekarang Oktober 2020 dikurangi dengan bulan sebelumnya ya. Bisa tahun ini dan tahun sebelumnya, bisa bulan ini atau bulan sebelumnya, dikali 100 dibagi dengan harga pada bulan sebelumnya juga, seperti itu ya. Dapatlah angka 28,57%. Artinya inflasinya adalah sebesar 28,57%, seperti itu. Dan ini biasanya untuk teman-teman pahami, tiap komoditas itu kenaikan inflasinya beda-beda ya. Cabai, gula, beras itu beda-beda ya. Dan semuanya dirata-ratakan baru akan keluar inflasi secara umum ya. Dijumlahkan, dirata-ratakan akan muncul inflasi secara umum. Nah, sekarang keluar di pemerintah, inflasi tahun ini diberitakan di TV ya. Inflasi tahun ini meningkat 5%, 7%. Itu rata-rata ya, rata-rata secara umum ya. Bisa jadi komunitas tertentu itu lebih tinggi ya. Atau bisa jadi di daerah Jambi itu inflasi nggak terlalu banyak gitu ya. Nggak tinggi gitu kan. Perubahan harganya nggak terlalu banyak. Sedangkan di Jakarta itu perubahan harganya luar biasa gitu kan. Nah, itu dari tiap daerah juga dihitung, jumlahkan, dan dirata-ratakan. Jadi, tingkat inflasi nasional seperti itu ya. Jadi, tiap provinsi mungkin beda gitu ya. Tiap provinsi dan tiap komunitas barang itu akan beda. Ya. Sedangkan untuk menghitung indeks harga konsumen, misalnya harga komoditas per unit, ini yang tadi saya jelaskan ya, dikali 100 dapatlah, misalnya tahun ini adalah harganya 10.000, tahun kemarin harganya 8.000 ya. Kita bagi, ini kayaknya salah deh, bukan 25% nih, ini kayaknya 20% ya, maaf, ini ada kesalahan tulisan sepertinya ya. Sepertinya hasilnya adalah 20% yang salah. Oke, ada kenaikan inflasi sebesar 20% seperti itu. Nah, ini akan menjadi acuan dari pemerintah ya. Indeks harga konsumen ini yang saya sampaikan tadi dijumlahkan, didatakan semuanya dari semua komoditas akan menjadi indeks harga konsumen secara nasional seperti itu. Banyak penelitian, kalau teman-teman lihat di sini banyak sekali penelitian yang dilakukan oleh banyak penelitian di Indonesia maupun di luar negeri. Di banyak, ada di Trisakti, Malikus Soleh, banyak lah, di UIN juga ada saya yakin gitu kan, yang meneliti terkait pengaruh ya, jumlah uang beredar, suku bunga, dan nilai tukar terkait inflasi ya. Terus ya, nah teman-teman, kalau saya pengennya tuh kalau bisa teman-teman juga bisa menghitung gitu ya, menghitung bagaimana pengaruh inflasi ini. Nanti kita kasih temanya, mungkin temannya akan datang lah, insya Allah akan saya kasih tema, dan itu akan menjadi tugas UAS. Jadi UASnya adalah paper gitu ya, UASnya adalah paper, dan UAS yang terbaik, paper yang terbaik akan saya masukkan ke dalam jurnal dan dapat hadiah dari kampus, insya Allah 300.000 rupiah ya. Jadi teman-teman nggak bayar ya, teman-teman akan dibayar ya, akan dibayar, dapat 300.000 rupiah, lumayan buat jajan ya, lumayan buat jajan. Nanti saya kasih formatnya seperti apa. Ini tinggal di ini aja, disesuaikan seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat dari beberapa paper yang terjadi, ini dengan metode multiple linear regression, regresi linear berganda, ya. Ini kita lihat ternyata following jumlah uang beredar dan nilai tukar tidak punya dampak yang signifikan terhadap inflasi. Sedangkan suku bunga, kalau kita lihat di sini ya, ini. Jadi kita lihat di sini aja, di abstraknya aja. Sedangkan ini hasil penelitian ya, berdasarkan data dari tahun 2004 sampai 2009 ya. Sedangkan suku bunga itu memiliki dampak yang signifikan terhadap inflasi ya. Jadi ada pengaruhnya itu kan, kebijakan suku bunga yang diberikan pemerintah itu berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Jadi kebijakan suku bunga itu efektif berarti dari tahun 2004 sampai 2009 ya. 2004 sampai 2009 nih di sini ya penelitiannya. Ini banyak penelitian ini yang menguji apakah kebijakan pemerintah itu efektif apa enggak. Bisa dilihat dari penelitian ini. Sedangkan dari data dari tahun 1999 sampai 2017 contohnya ini ya. Itu menunjukkan ternyata jumlah uang beredar dan inflasi mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan interest rate atau suku bunga tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ya. Jadi kalau kita lihat
tadi di sini penelitian ini suku bunga berpengaruh terhadap inflasi. Di sini ternyata suku bunga tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi dia hanya berpengaruh terhadap inflasi. Sedangkan kalau kita lihat di sini, inflasi itu punya pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, gitu kan. Jadi artinya kalau kita berhubungan ya. Jadi kalau kita bikin garis gitu kan, suku bunga berpengaruh terhadap inflasi. Inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi urutan seperti itu ya. Ini hasil penelitian ya. Hasil penelitian. Lalu dari penelitiannya siapa nih? Sufi Azhar Pambudi. Di sini dilihat the result showed that dalam ini terkait, dia ngomongin menarik nih terkait penggunaan e-money, electronic money ya. Jadi apakah electronic money itu berhubungan terhadap velocity of money? Velocity itu adalah kecepatan uang yang berputar seperti itu ya. Jadi kalau dalam long term, dalam jangka panjang, e-money, level pendapatan dan suku bunga berhubungan positif ya. Namun dalam jangka pendek, suku bunga dan level pendapatan itu juga berhubungan positif. Sedangkan electronic money atau transaksi e-money gitu kan, hanya punya efek yang sangat kecil terhadap terhadap apa tuh? Kecepatan uangnya beredar seperti itu ya. Hasil penelitian. Nah, kalau kita lihat pengalaman Indonesia, ini di tahun-tahun sebelumnya, saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah mengalami hiperinflasi ya, inflasi besar ya di tahun saat krisis 98 itu karena ada percetakan uang ya. Percetakan uang. Jadi teori tadi amal itu ternyata benar adanya excessive signor ya. Yang ketiga ya. Jadi human error-nya di sini. Karena ada percetakan uang yang terlalu besar, jadi untuk membiayai defisit anggaran. Jadi ini benar apa yang dikatakan McKinsey puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun lalu, benar ya. Jadi karena ada defisit anggaran dan ada uang yang cetak, akhirnya terjadilah krisis moneter seperti itu. Ini menarik, ada kalimat dari Milton Friedman, itu adalah pemenang Nobel Prize ekonomi di bidang ekonomi. Dia mengatakan inflasi itu akan selalu dan dimanapun menjadi fenomena moneter gitu kan. Buktinya atas klaim ini adalah setiap pemerintah yang mengalami inflasi tinggi dalam waktu tertentu, pastikan negara itu juga mengalami peningkatan dalam tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar gitu ya. Ya, jadi uang yang banyak itu akan meningkatkan inflasi, itu akan selalu berhubungan. Ini kontemporer sekali dan orang barat mengakui itu. Nah, saya ingin ke sini. Coba teman-teman lihat. Ini ilustrasi gampangnya gitu kan. Bagaimana sih uang yang dicetak itu bisa menyebabkan inflasi ya? Jadi kalau kita lihat gambar di sini, kita ke sini dulu ya. Nah, coba kita cari yang warna apa nih? Warna kuning aja deh. Nah, misalnya number of goods, jumlah barang itu adalah sebanyak 1 juta di sini ya. Jumlah barang 1 juta. Kayaknya warna hitam aja cocok. Jangan ya. Ungu deh, ungu. Nah, sedangkan jumlah uang yang beredar itu adalah 10 juta. Otomatis kalau kita bagi harga satu barang itu, jadi 10 juta dibagi 1 sama dengan 10 ya. Jadi kalau jumlah barangnya 1 juta, uang yang beda 10 juta, harga barang akan menjadi 10 ya. Akan menjadi 10 per barangnya gitu kan. Nah, di sini disebutkan adalah pemerintah mencetak. Ini pemerintah mencetak 10 juta uang. Jadi kalau pemerintah harus mencetak berapa uang gitu ya. Nah, kalau dia mencetaknya lebih dari 10 juta, katakanlah 20 juta gitu kan. Mencetak 20 juta uang, tapi jumlah barangnya itu sama, masih 1 juta ya. Otomatis harga akan meningkat. Makanya jumlah uang yang dicetak itu biasanya harus disesuaikan dengan jumlah kapasitas produksi yang ada di negara tersebut. Kalau dia mencetaknya, kalau pengen harganya tetap 10 rupiah di sini, bukan 10 rupiah, 10 dolar di sini, dia harus pastikan produksinya itu juga 2 juta gitu kan. Produk barangnya ada 2 juta, baru dia bisa nyetak uang sebanyak 20 juta. Maka harganya akan kembali ke harga 10 tadi ya, harga yang sama gitu ya. Tapi kalau ternyata produksinya masih 1 juta, dia sudah mencetak uang 20 juta, otomatis harganya akan meningkat.
Nah, ini saya bikin ilustrasi yang cukup baik di sini. Coba kita lihat. Sekarang tahun 1900 tuh produksi barang X ada 100 ya. Harganya apa tuh? Jumlah uangnya adalah hanya 500. Otomatis harganya hanya 0, rupiah. Makanya dulu kita kenal tuh harga tuh murah-murah ya, ada 5 sen gitu kan. Harga 50 rupiah gitu ya. Zaman orang tua kita itu kan harga barang tuh bahkan bukan 1 rupiah ya. 5 sen gitu kan. Ada pecahan yang sekecil itu gitu loh. Ada pecahan yang sekecil itu. Karena ternyata jumlah uang yang sangat sedikit daripada jumlah barang gitu kan. Lebih sedikit gitu ya. Makanya harganya bisa lebih turun gitu kan. Ternyata di tahun ini produksi barang ekonomi meningkat, produksi barang menaik. Jumlah uang beredar juga meningkat. Sama ya, 900 dapat 5 sen. Nah, di tahun 1975 saat Bretton Woods ya, ingat waktu itu ada setelah Bretton Woods, ternyata produksi barangnya 4.000, money supply-nya juga lebih banyak berkembang ya. Yang awalnya 1.500 menjadi 4.000, otomatis harganya akan menjadi 1 ya, dibagi. Tahun 2000 semakin meningkat lagi, 6.000, 9.000 gitu kan. Jumlah money supply-nya lebih banyak, semakin lebih banyak daripada jumlah uang yang jumlah produksi barang jumlah uang yang lebih banyak daripada barang yang ada gitu kan. Otomatis akan terjadi inflasi 50% dan terus meningkat gitu. Mulai tahun 2010 mulai ada penyesuaian seperti itu ya. Agar terjadi inflasi yang terlalu banyak. Jadi seperti itu, gambarnya sangat gampang ya. Ya. Jadi kalau lihat 9.000 dibagi 6.000 namanya 1,5. Jadi harga barang adalah 1,5 gitu kan. Meningkat gitu kan. Dan ini terjadi secara akumulatif ya. Makanya harganya bisa sampai kalau kita hitung 50 dari sini 50%. Berarti dari tahun 1975 sampai tahun 2020 telah terjadi kenaikan barang sebanyak berapa nih? 150%. Seperti itu ya. Nah, ini yang perlu dicatat ya. Di bawahnya ini ada saya mention meningkatkan GOB lebih cepat daripada output real akan menyebabkan inflasi. Jadi kalau jumlah uang beredar lebih cepat dicetak daripada pertumbuhan ekonomi real, itu akan menyebabkan inflasi. Lihat, ini teori barat mereka mengakui sendiri. Jadi uang dicetak, ya alasannya ada lebih banyak uang yang mengejar barang daripada dalam jumlah yang sama. Oleh karena itu, ini poinnya adalah kenaikan permintaan moneter kredit bank menyebabkan perusahaan menaikkan harga. Jadi gini, jumlah uang beredar itu emang gerakannya lebih cepat karena ada sistem riba. Ini saya pengen kalian teman-teman benar paham di poin ini. Kenapa bisa jadi inflasi? Karena ada riba di situ. Jadi gini, jumlah uang beredar itu berkembang ketika ada orang minjam uang di bank. Ya, ketika ada orang minjam uang di bank, jadi saya minjam 10 juta, kamu balikin 12 juta katakanlah gitu kan, otomatis ada tambahan 2 juta gitu kan. Padahal saat itu barangnya nggak ada, usahanya belum jalan gitu kan, artinya uangnya udah tumbuh duluan, usahanya belum tumbuh, uangnya udah tumbuh duluan. Nah, inilah yang menyebabkan inflasi, yang menyebabkan harga-harga naik. Ini jahatnya riba ya, jadi kalian, kenapa Allah menjanjikan orang yang riba itu dosanya besar sekali ya. Jadi dosa yang paling kecil, 1 dirham riba itu seperti berzina dengan ibu sendiri ya. Itu dosa paling kecil ya dari riba itu. Kalau dosa yang paling besar itu disuruh perang sama Allah dan Rasulnya. Ada di surah Al-Quran, surah Al-Baqarah itu. Saya lupa ayat 278 atau 277 itu saya lupa. Disuruh perang sama Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita bisa menang perang sama Allah dan Rasulnya ya? Kita hanya manusia. Ya laitani kuntu turoba dalam surat An-Naba ya. Ya laitani wahai lebih baik saya jadi pasir aja gitu kan. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika minjem uang di bank, ini teman-teman harus benar-benar paham ya. Ketika kita minjam uang di bank, kan kita ya, semoga na'udzubillah min dzalik, ketika ada orang yang minjam uang di bank, ada kredit bank terjadi, ada transaksi kredit di situ, otomatis itu akan langsung meningkatkan jumlah uang ya. Langsung meningkatkan jumlah uang. Karena yang awalnya uang bank itu 10 juta, naik jadi 12 juta dalam piutangnya, dalam akuntansinya gitu kan. Dan itu dilaporkan ke Bank Indonesia, dan Bank Indonesia akan menjadi acuan Bank Indonesia untuk mencetak uang, bahasanya gitu. Nanti uang itu akan didistribusikan lagi ke bank melalui instrumen SBI, Sertifikat Bank Indonesia, yang akan diberikan kepada masing-masing bank. Kalau teman-teman paham ini yang saya jelaskan sebelumnya, soal paham di situ ya. Sedangkan ini terus berjalan ya, tarik moneter terus berjalan. Sedangkan di satu sisi
produksi atau usaha dari orang yang minjem uang tadi itu belum tentu untung. Ada yang jalan, ada yang untung, ada yang enggak gitu kan. Nah, artinya mereka udah tumbuh duluan. Sistem keuangannya tumbuh duluan, naik, sedangkan ekonomi realnya itu tetap berjalan stagnan seperti itu. Inilah yang menyebabkan inflasi. Harga naik karena jumlah uang beredar yang terlalu banyak, tinggi, sedangkan apa namanya itu, tingkat produksinya tetap. Dan perlu dicatat satu lagi yang perlu dicatat, uang yang beredar ini hanya berkembang di kalangan orang perbankan saja, ya kan? Gaji orang bank gitu kan, gaji direktur bank gitu kan, ya kan, tambahan 2 juta tadi kan adanya di sana, di mereka kan, adanya di mereka. Otomatis jumlah uang yang beredar tadi itu tidak terdistribusi merata kepada seluruh masyarakat, karena basisnya bukan ekonomi real, basisnya adalah bunga tadi, ya. Jadi hanya berada di kalangan mereka saja. Nah, ini akan menyebabkan Gini rasio. Otomatis harga akan meningkat, hanya mereka yang mampu beli dan kita nggak mampu beli gitu kan. Orang miskin tidak mau beli karena mereka tidak punya bukan pihak yang terkait dengan praktik riba ini. Mereka tidak terkait dengan praktik riba, tapi mereka punya terkena dampaknya gitu kan. Dampaknya apa? Harga meningkat dan mereka nggak mampu beli seperti itu. Makanya ini saya woro-woro sekali, jangan sampai teman-teman lulus ekonomi syariah jadi sarjana ekonomi syariah tapi kerja di bank. Itu benar-benar apa ya? Munafik lagi gitu. Banyak orang yang tobat dari bank dan sekarang orang listen dari bank, tapi kalau teman-teman masuk karena alasan ekonomi segala macam itu nggak masuk akal ya, nggak masuk akal. Karena banyak sekali ya lahan rezeki di luar sana yang bisa kalian tempuh gitu kan. Ya. Nah, sekarang kita lihat itu. Ini saya ingin lebih detail kepada contohnya ya. Dalam teori quantity of money ya, equation of change ya. Ada rumus M kali V sama dengan P kali X kali Y ya. Ya. M itu adalah money supply, jumlah uang beredar. Velocity of money adalah percetakan uang itu berputar. P adalah price, Y adalah GDP real atau tingkat produksi tertentu yang real nyata gitu kan. Saya bikin contoh yang gampang ya. Di sini dalam lingkup ekonomi yang kecil, katakanlah itu hanya ada satu barang, namanya buah durian. Nah, kan dijaminkan banyak durian nih. Nilai V-nya, percepatan uang berputar itu adalah stabil di angka 5. Artinya uang itu dalam satu hari itu bisa pindah 5 kali lah gitu bahasanya kan. Berputar 5 kali ke 5 orang. Bisa putar ke 5 orang ya dalam satu hari ya. Dan ada 100 durian. Jadi GDP realnya adalah produksinya adalah 100 durian. Di hari itu ada 100 durian yang ada di kota Jambi misalnya kan. Nah, pertanyaannya adalah berapa harga durian per buah jika hanya ada uang 200.000 yang berada di masyarakat. Karena di masyarakat itu ada uang 200.000 yang beredar ya. 200.000 beredar ya. Nah, 200.000 ini rumusnya kita masukkan 200.000 dikali 5 sama dengan P dikali 100 ya. 200.000 kali 5 sama 1 juta ya, benar ya. Setelah itu dibagi dengan 100 tepat harga. Jadi harga satu duriannya adalah Rp10.000 kalau jumlah uang beredar adalah 200.000 ya. Jadi masih wajar lah gitu kan. Jadi harga satu durian adalah 10.000. Nah, sekarang bayangkan teman-teman ya. Jika uang yang beredar di masyarakat itu ada 20 juta. Jumlah uang yang beredar di masyarakat ada 20 juta, tapi hanya beredar di kalangan tertentu saja. Jadi dari 5 orang yang punya uang 20 dari jumlah uang beredar 20 juta itu akan ada 5 orang di kota itu. Satu orang punya 10 juta, satu orang punya 5 juta, dan 3 orang lain itu ada punya 2 juta, 2 juta, ada satu orang yang punya 1 juta gitu kan. Gimana, apakah yang punya 1 juta ini mampu beli durian gitu kan? Pasti nggak mampu kan? Ya, pasti nggak mampu. Coba teman-teman bisa kerjakan ya. Coba bayangkan kalau seandainya harga durian itu jumlah uang beredar 20 juta. Berapakah harga durian pada saat itu? Ya. Pasti harganya akan lebih meningkat ya. Harganya akan lebih meningkat seperti itu. Oke. Dampak inflasi. Dampak inflasi itu pertama adalah sama pendapatan ya. Jadi gampangnya gini, kalau ada orang punya pendapatan tetap, dia punya gaji tetap, dia PNS punya gaji tetap 5 juta per bulan gitu kan. Ternyata inflasi naik 10% ya. Otomatis dia akan mengalami kerugian sebesar 500.000. Otomatis nilai uangnya, gajinya akan turun mungkin secara
secara uangnya, nilainya itu benar-benar 5 juta. Tapi secara real, kalau ingat pelajaran kemarin nilai tukar apa tuh? Real itu kan harus dibagi dengan barang ya. Itu gaji realnya itu turun menjadi 4.500.000 rupiah karena turun 10% ya. Yang kedua adalah efisiensi produksi. Ini membuat sesuatu yang tidak pasti dalam ekonomi ya. Karena selalu ada penyesuaian harga ya. Harga bahan baku akan mengaruhi harga produksi akan mengaruhi harga di tingkat konsumen ya. Harga selalu berubah. Dan ini sangat mengganggu pengusaha, Karena pengusaha, saya sampaikan di pertemuan sebelumnya itu nggak gampang banget menaikkan harga ya. Kalau mereka gampang menaikkan harga, otomatis mereka akan mudah ditinggalkan oleh pembeli ya. Otomatis kalau harga meningkat, itu akan jadi konsumsi akan menurun. Dan kebijakan pemerintah biasanya adalah suku bunga meningkat dan menurunkan investasi. Jadi kalau suku bunga meningkat, investasi akan menurun. Yang terakhir adalah aktivitas ekonomi juga akan menurun secara umum. Ya. Ini ada beberapa kebijakan terkait inflasi ya. Yang dua ini adalah kebijakan moneter ya. Yang dua ini adalah kebijakan moneter, sedangkan yang 3 sampai 5 itu adalah kebijakan fiskal. Tapi saya cantumkan aja karena ini punya hubungan, karena mereka sama-sama berusaha untuk menekan inflasi, dua kebijakan ini. Kebijakan moneter sudah banyak saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, cuma ini tambahan aja supaya teman-teman gak lupa. Yang pertama adalah mengatur jumlah uang beredar melalui mekanisme uang giral. Jadi mereka mengatur berapa sih jumlah uang yang harus cetak. Uang yang beredar di masyarakat itu berapa. Ketika lebaran mereka atur nih, harus lebih banyak uang yang beredar di kalangan masyarakat saat lebaran. Tapi kalau saat hari-hari biasa, uang yang dicetak lebih sedikit seperti itu ya. Dan yang kedua adalah menaikkan suku bunga. Suku bunga dinaikkan agar orang-orang banyak menabung di bank ya. Jadi uang nggak beredar di masyarakat. Yang nomor dua, politik pasar terbuka melalui penjualan surat berharga. Jadi ini yang kemarin kebijakan reverse repo day itu ya kayak ini ya, yang reverse repo-nya. Di melalui SBI, sertifikat Bank Indonesia, kalau di bank saya namanya SBBI, sertifikat Wadiah Bank Indonesia, atau melalui penjualan sukuk. Jadi sekarang itu Bank Indonesia sudah mulai menerbitkan sukuk atau surat utang ya, baik dalam bentuk syariah atau non syariah gitu. Saya nggak tahu kalau non syariah, saya belum banyak baca ya. Yang syariah itu sebagian sudah ada ya. Yang ketiga, ini 3-5 saya sampaikan tadi itu terkait dengan kebijakan fiskal. Kebijakan menaikkan pajak ya. Pajak ini bukan kepada perorangan biasanya ya. Pajak ini biasanya ada bukan ya. Jadi ada insentif pajak, ada menaikkan pajak ya, Intinya agar uang itu beredar di pemerintah saja gitu kan. Menaikkan pajak ya. Jadi kalau uangnya terlalu banyak berputar, akhirnya dinaikkan pajaknya ya. Nanti ada contohnya, nanti kita lihat. Mungkin selanjutnya yang keempat adalah terkait output seperti bea cukai. Jadi saat barang dalam negeri sedikit, bea cukai diturunkan ya. Jadi kalau harga barang negeri saat itu sedikit, misalnya harga daging sapi ini paling sering ya. Daging sapi di negara itu lagi sedikit, bea cukai diturunkan agar sapi-sapi dari Australia itu bisa masuk ke Indonesia lebih banyak sehingga harga sapi di Indonesia bisa stabil. Yang kedua adalah saat produksi dalam negeri meningkat. Kalau produksinya katakanlah di Indonesia sudah banyak orang yang melihara sapi gitu kan, jadi kita nggak perlu lagi sapi dari Australia gitu. Artinya bea cukainya bisa dinaikkan ya. Jadi bisa menurunkan tingkat impor sapi dari Australia seperti itu. Dan harga tetap seimbang. Jadi kalau sekarang kan banyak tuh kebijakan pemerintah yang beras diimpor padahal lagi panen gitu kan. Otomatis kalau lagi panen kan harga beras turun. Ini tambah impor lagi gitu kan. Ya tambah turun harga beras ya. Makanya banyak kasus tuh, banyak orang yang buang tomatnya di selokan gitu kan, karena ya nggak bakal laku, harganya tuh turun drastis ya. Yang kelima adalah kebijakan penentuan harga dan indexing seperti penentuan UMP. Nah, ini juga ya. Jadi UMP salah satu indikator untuk menentukan upah minimum provinsi itu adalah inflasi ya. Jadi katakanlah inflasi tahun ini naik 10%, otomatis UMP harus menyesuaikan ya. Makanya tiap tahun itu ada perubahan UMP ya, yang ditentukan oleh Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja ya. Itu berdasarkan inflasi. Kalau inflasi naik, otomatis UMP juga harus naik ya. Agar orang yang punya pendapatan tetap tadi bisa naik juga gajinya seperti itu ya. Dan juga ada namanya kebijakan THR. Karena THR itu, makanya di Kemenaker itu wajib tuh
diwajibkan perusahaan untuk ngasih THR ke karyawannya. Kenapa? Karena saat lebaran itu harga naik. Kalau nggak ada THR, wah sengsara juga tuh, gimana bisa lebaran gitu kan. Nah, itu dari kebijakan. Jadi inflasi meningkat, mau saat lebaran biasanya inflasi meningkat ya, walaupun meningkatnya dalam konteks ringan karena hanya terjadi sebulan 2 bulan gitu kan. Tapi saat itu kan orang butuh untuk lebaran ya, makanya harus ada kebijakan THR. Itu adalah kebijakan fiskal dari pemerintah. Oke. Nah, ini soal. Teman-teman silakan lihat di link berikutnya, ada linknya saya kasih ya di CNBC, atau bisa riset di Google aja lah ya. Jadi Sri Mulyani itu rencana mau naikin, Menteri Keuangan kita tuh rencana mau naikin pajak orang kaya menjadi 35% gitu ya. Nah, menurut kalian nih bagaimana efeknya terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi ya? Silakan dijawab. Nanti saya kasih linknya di e-learning ya, dalam bentuk bisa jawab dalam tulisan, PDF, Word, terserah lah. Yang penting saya bisa baca gitu ya. Demikian saya kira cukup, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.